Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Glenn Putra dari kelas 12 TKJ 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan tentang soal praktik UKK P1. Jadi pertama-tama kita lihat dulu pada topologi jaringan, yang dimana kita akan menggunakan dua router. Router 1 kita akan konfigurasikan internet gateway, kita ambil koneksi dari ISP. Setelah sudah selesai, kita akan koneksikan ke router 2 dan akan kita jadikan switch, lalu kita koneksikan kepada klien, baik secara wireless nirkabel maupun secara kabel. Jadi langsung saja kita akan mulai konfigurasi. Kita masuk ke Winbox, lalu kita login. Setelah itu kita masuk ke interface, lalu kita masuk ke tab VLAN, kita klik tambah. Pada parameter name, seperti pada peraturan di sini, kita akan berikan nama lab admin. Jadi kita akan berikan seperti ini, VLAN 10 garis lab admin. VLAN ID-nya 10 dan interface-nya adalah Ether 4. Kenapa Ether 4? Karena kita akan mengkoneksikan ke router 2 dari Ether 4 router 1. Seperti itu. Kita copy. Kita bikin lagi pada peraturan di sini, ketentuan di sini bernama lab jaringan. Kita akan taruh di sini VLAN 20 lab jaringan. Dan ID-nya 20, interface-nya terempat. Kita copy lagi. Yang ketiga, VLAN WLAN. Untuk namanya kita akan berikan VLAN 30 agar mudah untuk dikenali. VLAN 30 garis WLAN. VLAN ID-nya 30, interface-nya Ether 4. Kita klik OK, OK, dan OK. Setelah ini sudah selesai, kita akan membuat DHCP klien berupa statik. Jadi kita tidak menggunakan DHCP klien seperti ini. Kita akan membuatnya secara manual dengan cara kita masuk ke IP routes. Kita klik tambah. Parameter DST address biarkan saja. Dan untuk gateway kita akan berikan gateway ISP kita. 1.1. Karena saya ISP-nya IndiHome, jadi IP gateway-nya seperti ini. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke IP address, kita tambah. Pada parameter address kita akan berikan IP yang sama dengan host yang berbeda. Titik 4 sesuai dengan absen saya nomor 4 di kelas saya. Lalu prefix 24, interface-nya Ether 1. Kita klik apply dan OK. Tulisannya reachable Ether 1 yang artinya terhubung. Setelah itu kita akan berikan IP address pada masing-masing VLAN. Menurut ketentuan, untuk VLAN 10, 192.168.10.0, prefix 28. Karena non network, kita akan tambah 1. Jadi 10.1. Dan seterusnya, 20.1, 30.1. Kita akan tambahkan 192.168.10.1 prefix 28 untuk VLAN 10.
copy, ini 20. Untuk VLAN 20 lab jaringan, kita copy lagi, ini 30. Interface-nya VLAN 30 WLAN. Kita oke, dan oke. Setelah kita memberikan IP address pada masing-masing VLAN, kita akan masuk ke IP DNS servers. Pada parameter servers kita akan isi DNS Google 8.8.8.8. Lalu kita centang allow remote request. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke IP lagi, firewall. Pada tab NAT, klik tambah, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether1. Bisa kalian isi, bisa tidak. Lalu pada tab action, pilih masquerade. Kita klik OK. Setelah itu, kita akan masuk ke IP DHCP server. Kita akan masuk ke IP DHCP server. Lalu kita masuk ke tab DHCP setup. Pilih yang VLAN, jangan yang Ether. Next sampai selesai. Satunya. VLAN 20, kita next sampai selesai. Untuk VLAN 30 WLAN, menurut ketentuan kita akan berikan sebuah login, username, tamu, password, guys. Ya, artinya kita harus berikan layanan hotspot. Yang artinya kita tidak akan mengkonfigurasi lewat DHCP server, melainkan kita masuk ke IP, hotspot setup, pilih VLAN 30 WLAN, kita next. Masuk ke networknya tidak usah di checklist karena kita sudah mengkonfigurasinya tadi. Kita next. Ups, ada yang salah. Sebentar. Ada menu IP. Oh ya, prefixnya saya salah ketik. Oke, kita lanjut. Masuk ke hotspot setup. Kita cancel. Hotspot setup VLAN 30 WLAN, next. Shell certificate non. Next. DNS name terserah kalian, saya akan berikan nama saya sendiri. Next, admin, password terserah kalian, saya akan berikan 1. Next, dan selesai. Setelah hotspot setup kalian telah selesai, sekarang kita akan masuk ke tab users. Klik tambah, servernya hotspot 1, pada parameter server. Name-nya kita akan ketik tamu sesuai dengan ketentuan, dan password guys. Agar kalian yakin dengan password kalian benar atau tidaknya, kalian bisa masuk ke setting, lalu centang hide passwords, lalu kelihatan password kalian.
seperti itu. Setelah itu klik OK. Dan konfigurasi router 1 pun telah selesai. Dan sekarang kita akan masuk ke konfigurasi router 2. Sekarang kita akan masuk ke router 2. Kita akan login. Nah, pada router 2 kita akan mengkonfigurasi berupa bridging. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke bridge. Pada tab bridge, klik tambah, lalu klik OK. Pada menu ports, kita akan tambahkan Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan WLAN 1. Klik OK. Kenapa Ether 1? Karena kita mengkoneksikan router 1 Ether 4 ke router 2 Ether 1. Jadi kita mengambil koneksinya router 1 menggunakan Ether 1. Seperti itu. Dan untuk Ether 2, 3, dan WLAN 1 kita melihat dari ketentuan. Pada Ether 2 untuk VLAN 10, Ether 3 VLAN 20, dan VLAN WLAN pada WLAN. Seperti itu. Kita kembali pada menu Winbox. Setelah itu kita akan klik pada ports, pada masing-masing interface yang kita taruh di ports, kecuali Ether 1. Kita masuk Ether 2, lalu kita ke tab VLAN, kita berikan VLAN 10 sesuai dengan ketentuan tadi, lalu kita klik OK. Pada Ether 3 dan ID-nya kita kasih 20, kita klik OK. Pada WLAN 1 kita akan berikan jadi 30, lalu kita klik OK. Masuk ke tab VLAN, kita tambah parameter bridge 1, VLAN ID 10. Untuk target kita pilih Ether 1 karena kita mengambilnya menggunakan Ether 1 seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk untagged, untuk mengarah ke klien, kita menghubungkannya ke klien menggunakan interface apa? Jadi kita akan menggunakan Ether 2 karena VLAN-nya VLAN 10 seperti dengan ketentuan. Jadi penjelasan singkatnya, tagged ini router ke router. Untuk untagged, router ke klien. Seperti itu penjelasan singkatnya. Kita klik OK. Kita tambah lagi VLAN ID 20. Taggednya Ether 1, untaggednya Ether 3. Kita klik OK, dan seterusnya VLAN ID 30, tagged Ether 1, untagged WLAN 1. Lalu kita klik OK. Setelah itu, karena kita akan memberikan fitur wireless agar bisa mengkoneksikan klien secara wireless nirkabel, kita akan masuk pada tab menu wireless. Kita klik WLAN 1, kita pencet centang untuk menyalakan. Kita klik 2 kali. Pada tab wireless, parameter mode kita akan ubah menjadi AP bridge.
frekuensinya kita berikan auto dan SSID sesuai selera kalian. Seperti ini. Setelah itu kita akan klik OK. Setelah itu kita akan masuk lagi ke bridge, ke tab bridge. Kita klik 2 kali, masuk ke VLAN, lalu checklist VLAN filtering. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Baik, setelah semuanya telah dikonfigurasi, VLAN filtering sudah dicentang, sekarang kita akan masuk ke tahap pengujian. Yang dimana sesuai dengan ketentuan tadi, VLAN 10 IP Ethernet 2. Jadi saya akan mencolokkan ke Ether 2 router 2. Lalu kita akan cek di control panel internet access. Akan cek lewat sini, bisa lewat control panel, bisa juga lewat setting. Lalu kita akan buka di details. Ya, VLAN 10 kita dapat IP-nya. Dan sekarang kita akan lanjut ke VLAN 20, yaitu Ether 3 router 2. Saya akan colokkan ke Ether 3. Kita akan cek terkoneksi. Kita akan cek di details. Ya, 192.168.20.14 VLAN 20. Untuk Ether 3 berhasil. Dan sekarang kita akan menguji wireless yang telah kita konfigurasi. Jadi saya akan mencabut jaringan kabel saya agar tidak bentrok. Lalu saya akan koneksikan WLAN saya. Kita login sesuai dengan ketentuan, yaitu username tamu, password guest. Tamu, yes, klik OK. You are logged in, yang artinya berhasil. Dan di sini saya akan coba internetan, buka Google. Ya, bisa. Lalu kita akan cek jika kita mendapatkan IP-nya. Masuk ke detail. 192.108.30.254. Dapat VLAN 30. Jadi
berhasil, konfigurasi router 1 dan router 2 pun berhasil dan terkoneksi dengan aman. Semoga video ini bermanfaat. Saya Alvin Putra dari kelas 12 TKJ 2. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam, salam sehat.